selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Rizka Indah, kembali hadir lagi ke hadapan Anda, tentu saja dalam program Talk to iNews. Pemirsa, pasca aksi damai yang digelar 4 November 2016 lalu menyisakan banyak cerita. Namun tentu saja seluruh masyarakat Indonesia tetap menginginkan adanya suasana damai pasca aksi yang dilakukan oleh beragam pendemo atau beragam massa yang sempat memenuhi atau sempat memadati ibu kota Jakarta. Dan kita akan bahas malam hari ini pemirsa pasca aksi 4 November 2016 dengan narasumber yang sudah hadir di studio Talk to iNews. Seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan hadirkan beragam informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita akan awali peristiwa terkait dengan Pilkada DKI Jakarta, yaitu adalah calon gubernur dengan nomor urut 3 Anies Baswedan melakukan kegiatan kampanye hari ini dengan berencana untuk akan meningkatkan fungsi dari Kartu Jakarta Pintar. Sementara itu aktivitas dari calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama yang hari ini melakukan belusukan ke salah satu wilayah yang ada di Jakarta Pusat. Dan kami hadirkan aktivitas dari para calon gubernur ini dalam mencari jawara Jakarta. Anies Baswedan siang tadi belusukan ke permukiman warga di Rawabadak Koja, Jakarta Utara. Anies mendengarkan keluhan warga terkait penggunaan Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Ia pun berencana akan meningkatkan fungsi Kartu Jakarta Pintar untuk digunakan di pendidikan non-formal. Ke depan dengan KJP Plus, maka KJP itu bisa dipakai untuk anak-anak melanjutkan belajar kejar paket A, B, C. Sementara itu, calon gubernur DKI petahana Basuki Cahayapurnama siang tadi belusukan di wilayah Petojo. Ahok memastikan dirinya akan terus belusukan ke berbagai wilayah di Jakarta untuk mendengarkan keluhan warga. Tidak hanya itu, calon gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono hari ini belusukan ke Pasar Senen, Jakarta. Agus menyampaikan, pasar tradisional seperti Pasar Senen harus terus berada dalam konservasi sebagai salah satu landmark kota Jakarta. Pedagang juga mengeluhkan harga sewa di wilayah Pasar Senen cukup tinggi. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, Sutanto dan Memi pemberi suap terhadap Irman Gusman terkait dengan kasus distribusi gula impor ke Provinsi Sumatera Barat didakwa dengan pasal 5 ayat 1 huruf B dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan juga dikenai atau didakwa pasal 13 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman penjara maksimal 13 tahun penjara. Dengan adanya dakwaan ini, kedua terdakwa pun tidak mengajukan keberatan. Seusai sidang perdana Irman Gusman, Pengadilan Tipikor menggelar persidangan Safriandi Sutanto dan Memi selaku terdakwa. Kedua terdakwa tersebut merupakan pelaku suap atau pemberi hadiah senilai 100 juta rupiah kepada Irman Gusman dengan maksud membantu CV Semesta Berjaya sebagai pendistribusi gula impor ke Provinsi Sumatera Barat. Mereka berdua didakwa pasal 5 ayat 1 huruf B dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan pasal 13 UU Tipikor dengan ancaman maksimal 13 tahun penjara. Jaksa KPK Ahmad Burhanuddin menyampaikan bahwa timnya telah menyiapkan 14 orang saksi, 13 diantaranya merupakan saksi fakta dan 1 saksi ahli. Saksi di dalam berkas ada sekitar 15-16, nanti kemungkinan ya 10 sampai 12. Kita ahli ada 1. Tim kuasa hukum dan terdakwa sepakat tidak mengajukan keberatan dan pada persidangan berikutnya Jaksa KPK akan menghadirkan saksi. Dari Jakarta, Wahyudi Ritonga, Ramdan Mulyan Afril, MNC Media memberitakan.
Kita beralih ke berita lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo meminta kepada aparat kepolisian Republik Indonesia untuk bisa bertindak tegas terhadap para pembuat onar atau provokator pasca aksi massa yang dilakukan tanggal 4 November 2016 lalu. Tindakan tegas ini juga berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk tokoh dan juga selebriti yang menyebarkan ungkapan kebencian terhadap presiden sebagai simbol negara. Presiden menegaskan akan memproses hukum semua penebar kebencian dan provokator dalam aksi demonstrasi yang lalu. Tak main-main, Presiden juga menyasar pada selebriti dan tokoh politik yang memang terbukti melakukan provokasi. Hal itu diungkapkan Jokowi pasca memberikan pengarahan di hadapan petinggi Polri di PT IKA Jakarta Selatan. Tadi juga di dalam saya sampaikan yang berkaitan dengan hasutan kebencian, hal yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol-simbol negara. Ya kalau memang aturan hukumnya ada yang harus ditindaklanjuti. Sebelumnya, selebriti Ahmad Dhani diketahui turun dalam aksi bela Islam 4 November yang lalu. Ahmad Dhani juga dinilai kerap mengungkapkan kritik pedasnya kepada Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Davi Pratama, Dede Rudi, Hilman Prayitno, MNC Media memberitakan. Ya, sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan antisipasi dalam aksi 4 November 2016 lalu tidaklah terlambat dalam berkomunikasi dengan ormas-ormas Islam. Bahkan JK pun mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah berkomunikasi dengan ormas-ormas Islam tersebut sejak 2 minggu yang lalu. Aksi 4 November pada Jumat pekan lalu yang sebelumnya berjalan damai akhirnya berujung ricuh. Pemerintah pun dinilai lambat berkomunikasi dengan ormas Islam. Namun menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, pemerintah sudah mengundang MUI, NU, dan Muhammadiyah sejak 2 minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya kan Majelis Ulama NU Muhammadiyah diundang oleh Presiden. Tidak juga kalau dari sisi situ. Saya tidak tahu apa yang dimaksud, karena semua tokoh-tokoh umat kan diundangkan di istana 2 minggu yang lalu. JK pun menambahkan pemerintah sebelumnya sudah mengetahui akan adanya rencana aksi damai 4 November pada Jumat pekan lalu. Dari Jakarta, Ahmad Muhammad Salim dan Budi Hartadi memberitakan. Ya, pemirsa, selengkapnya terkait dengan pasca aksi 4 November 2016 akan kami hadirkan perbincangannya dalam Talk to iNews sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.